Saya beli di bawah, di mana Tan? Di supermarket. Iya, gitu. Saya bilang itu nggak halal Tan, saya bilang gitu kan. Dia langsung bilang ini kan daging sapi ya Endang. Gitu. Nah di situ yang kadang-kadang mereka lupa gitu karena di Indonesia sendiri daging sapi insya Allah semua halal kan. Hai rekan Smart, kami mau bagi-bagi hadiah nih buat rekan Smart pemirsa setiap Purnama Lab TV. Rekan Smart yang mau dapat berbagi hadiah menarik, caranya gampang banget. Rekan Smart harus subscribe channel YouTube Purnama Lab TV. Jangan lupa follow Instagram Repetas Kid dan Facebook Purnama Lab. Tonton terus video Purnama Lab TV. Komen sebanyak-banyaknya dengan hashtag Purnama Lab TV. Ingat ya, komen yang nyambung, no fake account, no copy paste, dan no spam. Jangan lupa di komentarnya cantumkan akun Instagram rekan Smart dan nomor HP yang bisa dihubungi. Pemenangnya akan kami umumkan di video kami selanjutnya secara acak. Datangin terus ya YouTube Purnama Lab TV dan dapatkan hadiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Smart, Indonesia sehat. Oke, rekan-rekan Smart, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang baik ya. Dan tentu tetap harus semangat dalam kondisi yang seperti ini, karena semangat adalah bekal utama untuk menghadapi situasi-situasi yang mungkin berat yang saat ini kita rasakan. Nah, untuk rekan-rekan Smart semua, hari ini kami kembali lagi hadir untuk memberikan informasi yang inspiratif tentunya, informatif. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan coba traveling secara virtual begitu ya, ke salah satu negara masih dekat dengan Indonesia yang memang menjadi satu destinasi yang favorit gitu. Nah, negara ini adalah negara Singapura, sekaligus kota destinasi wisata. Selain objek wisatanya atau tempat berfotonya yang sangat terkenal dan indah, beberapa aspek yang juga menarik menjadi daya tarik tersendiri wisatawan untuk datang ke Singapura begitu. Dengan luasan wilayah yang di kisaran 716 km persegi, Singapura tentunya menjadi negara yang cukup maju seperti smart city yang memang menjadi kiblat dari beberapa negara begitu. Nah, menariknya hari ini juga kita akan mengulas dari sisi hal lainnya, termasuk yang tidak bisa ditinggalkan oleh para pelancong begitu ya yang datang ke Singapura. Itu adalah salah satunya adalah makanan begitu. Nah, nanti kita akan bahas juga mengenai kuliner. Hari ini kita akan berbagi pengalaman dengan salah seorang yang luar biasa. Beliau sudah cukup lama tinggal di Singapura dan cukup melihat juga begitu, karena di Singapura ini ternyata untuk rekan-rekan Smart semua ketahui ada tiga rumpun yang ada di Singapura, yaitu Melayu, Cina, dan juga Tamil. Nah, dari segi bahasa sendiri di sana ternyata beragam juga, ada yang menggunakan bahasa Inggris, ada yang menggunakan bahasa Melayu, ada yang menggunakan bahasa China, ada juga yang menggunakan bahasa Tamil begitu. Nah, ini juga nanti mungkin akan sedikit dibahas mungkin ya secara pengalaman dengan tamu kita kali ini. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi, rekan-rekan Smart juga sudah tidak sabar. Hari ini kita akan terhubung dengan Mbak Endang Biari, begitu ya saya menyebutnya. Nanti beliau juga akan memperkenalkan diri kepada rekan-rekan Smart semua, dan kali ini akan menjadi perbincangan sangat menarik karena baru kali ini juga dilakukan tour secara virtual begitu ya. Assalamualaikum Mbak Endang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Halo. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Baik ya. Apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Cuaca di Singapura gimana Mbak hari ini? Sekarang enak, lagi enak-enak ya weather-nya lagi. Enaknya ya. Kemarin kalau dilihat dari kemarin pagi terang, terus tengah harinya hujan dikit. Kebetulan kita kemarin habis dari pantai, jadinya enak, cuacanya cocok banget gitu.
terlalu panas, ke pantainya juga nggak terlalu panas. Insya Allah kita akan coba untuk tur virtual nih, begitu. Jadi jarang-jarang ada yang mau tur virtual gitu kan, based on pengalaman. Saya perkenalkan diri Boleh, dulu. boleh. Nama saya Endang Biari. I'm a mother with 2 beautiful daughters. Saya pindah tahun 2010, tadi sudah saya sebutkan, karena menikah. Kemudian sekarang kegiatan saya bekerja sebagai quality dan research development eksekutif di salah satu lokal food industry di Singapura. Kemudian dulu saya sekolah tahun 1997, masuk Akademi Kimia Analisis barengan dengan Ibu Nunung, satu angkatan. Bu Nunung, CEO Purnama Lab. Terima kasih sudah mengundang saya. Kemudian tadi tentang Singapura ya, Mas. Kalau bicara kesan, kita bicara tentang kesan saya ya hidup di Singapura, itu sangat apa ya? Kalau secara simpel, kalau boleh berbicara, kita kesampingan dulu tentang cost living-nya ya. Cost living di Singapura, Singapura kota yang negara yang menurut saya menyenangkan karena easy to live means you can access to anything easier gitu. Maksudnya bisa diakses secara mudah, apalagi dengan public transportasinya yang menurut saya murah dan convenient, very convenient. Dan terus perkembangan di Singapura sendiri cukup maju, cukup cepat gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Dan boleh browsing ya, negara Singapura merupakan negara salah satu yang paling safe di dunia kan. Apalagi untuk pendidikan anak itu paling baik. Jadi saya merasakan hidup di Singapura menyenangkan sekali. Dan perkembangannya dari saya pertama kali datang ke Singapura sampai sekarang itu pesat banget ya. Ya. Siap. Itu Mas Meta. Iya. Ada lagi? Iya, baru kulitnya aja udah menarik banget begitu Mbak ya. Apalagi nanti diceritakan lebih sedikit mendetail mungkin begitu ya. Nah untuk Mbak Endang, karena kita tadi kan di waktu di awal kita mau coba bahas nih untuk rekan-rekan Smart semua yang memang mau bepergian ke sana begitu kan, melihat situasi terus mengenal negara itu lebih baik dilakukan terlebih dahulu sebelum datang gitu. Karena kan memang ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Nah, salah satunya mungkin untuk yang muslim itu perlu memperhatikan makanan gitu ya. Terus kemudian secara lokasi tempat ibadah dan juga budaya di sana tentunya gitu. Karena tidak bisa serta-merta datang ke negara orang dengan budaya sendiri begitu kan. Jadi makanya di kesempatan ini kita mau tahu nih gitu dari experience-nya Mbak Endang selama 10 tahun di Singapura, baik dari segi makanan, kemudian dari segi tempat ibadah, secara budaya, secara umumnya lah begitu, tidak perlu spesifik, itu sebetulnya seperti apa begitu, bisa dikenali. Nah, mungkin di awal kita akan coba menggali dulu Mbak dari segi makanan halal mungkin ya. Begitu dari segi makanan halal selama Mbak Endang berada di Singapura itu seperti apa sih sebetulnya untuk makanan halal ini? Saya bukan pakar ya, bukan ustazah juga kalau bicara tentang makanan halal. Saya hanya bersharing tentang sebagai saya yang sharing pengalaman yang pernah saya alamin. Saya juga kebetulan pernah juga ikutan kursus halal, jadi tahu kulitnya lah, hanya seperti itu. Jadi mungkin untuk traveler yang perlu concern itu
di makanan halal, karena kadang-kadang kita kita datang dari negara yang mostly mayoritasnya muslim, jadi kita nggak terlalu worried about makanan gitu kan. Nah, untuk datang ke sini kadang-kadang kita menganggap semua yang ada di sini makanannya halal gitu. Maksudnya kita menganggap bahwa halal itu, yang tidak halal itu hanya daging babi aja gitu kan. Padahal kan halal makanan dan minuman itu segala sesuatunya halal dan makanannya, kecuali yang yang disebutkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Salah satunya bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih dengan menyebut selain nama Allah. Nah, itu yang kadang-kadang kita lupa, binatang yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah, itu yang kadang-kadang kita suka lupa. Nah, itu karena pengalaman pribadi sendiri, dulu ada family, kita langsung contoh kasus aja ya, ada family datang dari Indonesia, terus nginepnya kebetulan di rumah, terus saya lagi prepare food gitu, terus dia tiba-tiba dia keluar dari luar, datang bawa makanan gitu. Dia beli daging sapi masih mentah sih, kebetulan rumah saya dekat dengan supermarket 24 jam, jadi dia bawa itulah gitu. Itu udah lama banget, tahun 2013 kalau nggak salah. Kemudian saya tanya, beli di mana Tan? Karena saya untuk mendapatkan daging sapi yang halal itu butuh sedikit effort gitu. Kita mesti jaraknya jauh gitu, sedikit effort untuk mendapatkan daging sapi halal itu. Dia bilang, saya beli di bawah. Dia bilang begitu kan. Saya beli di bawah, di mana Tan? Di supermarket. Iya. Gitu. Saya bilang, itu nggak halal Tan, saya bilang gitu kan. Dia langsung bilang, ini kan daging sapi ya Endang. Gitu. Nah di situ yang kadang-kadang mereka lupa gitu, karena di Indonesia sendiri daging sapi insya Allah semua halal kan. Nah kalau di sini kita mesti hati-hati gitu, even itu ayam ataupun daging sapi, karena mereka pertama tidak disembelih dengan nama Allah, dan juga peralatan yang mereka sediakan itu tidak halal. Tuh. Jadi itu salah satunya. Dan juga yang paling mostly bread, roti. Kita kalau di sini tuh ada roti, mereka nggak tulis halal. Maksudnya mereka tidak ada sertifikat halal, tapi mereka tulis no pork, no lard. Pork itu udah tahu kan, itu babi, lard itu anaknya babi lah gitu, turunannya babi gitu. Nah, jadi kebanyakan dari mereka menganggap itu halal, boleh dimakan gitu. Nah, itu hati-hati juga, karena belum tentu yang bukan babi itu halal, karena pertama dari peralatan yang mereka sediakan apakah halal, atau kadang bread itu kan kadang ada yang floss ya, floss itu kayak abon. Kalau di sini kita nyebutnya chicken floss, beef floss, abon sapi atau abon ayam. Nah itu mesti berasal dari hewan yang halal. Gitu. Terus juga ada ram mengandung ram atau tidak. Kalau dia mengandung ram, mereka tidak akan mendapatkan halal certified dari MUIS, Majelis Ulama Islam Singapura. Itu. Jadi menurut saya lebih baik biar kita tidak was-was, itu kita lihat halal certified. Itu jelas. Enaknya di Singapura itu jelas. Enak banget. Enak banget. Mana yang halal, mana yang haram, itu jelas banget. Gitu. Kalau misalkan, kalau saya boleh bandingkan dengan negara sendiri ya, saya kalau misalkan kangen dengan kuliner Indonesia, saya pergi ke Batam, nyebrang dulu, ada pandemik ya, itu hanya 45 menit naik ferry kan. Di situ saya di food court di Batam Center itu
karena alhamdulillah kita pakai jilbab. Jilbab kan merupakan salah satu tujuannya sebagai pembeda. Kita orang Muslim, jadi tahu mereka. Nah, alhamdulillahnya itu mereka memberitahu kita bahwa ini Bu, maaf, saya jual babi, saya menyediakan babi. Jadi, nah, alhamdulillahnya di situ, alhamdulillah kita pakai jilbab. Jadi kita dikasih tahu sama mereka. Nah, walaupun mereka tidak ada mencantumkan sertifikat halal, mereka memberitahu kita, alhamdulillahnya seperti itu. Tapi kita hanya concern kepada teman-teman kita yang belum pakai hijab ya, mereka nggak tahu apa. Mereka juga bukan salah mereka juga yang menjual babi atau menyediakan babi, mereka tidak memberitahu kepada teman-temannya karena mereka tidak tahu gitu, Anda Muslim atau bukan gitu. Dan juga kalau di Singapura yang perlu dihati-hatikan lagi, kalau kita concern terhadap makanan halal, kalau kita benar-benar concern, kalau kita makan di coffee shop, kalau di restoran, ataupun catering, itu insya Allah standar halalnya ada. Maksudnya standar halalnya kita nggak usah meragukan lagi. Yang kita harus lihat itu pada saat kita makan di hawker center atau coffee shop. Maksudnya hawker center itu kayak kita makan di food court gitu, food court ataupun di pasar-pasar yang ada kedai-kedai begitu tuh, itu namanya hawker center. Coffee shop itu kayak food court gitu. Coffee shop itu jadi kayak dia ada berbagai macam kedai, stall begitu. Nah, tidak semua stall itu halal. Jadi yang satu stall misalkan halal, kita makan di situ kan, kita pasti choose yang halal gitu. Kita pasti choose yang halal. Nah, yang jadi aware-nya kita harus pas saat kita minum, prefer-nya itu kalau saya pribadi lebih baik saya minta take away untuk minum, saya minta take away tapi minta di cup karena untuk drink station stall untuk minuman itu biasanya tidak ada sertifikat halal. Tapi kalau untuk minuman kan kayak misalnya kopi, teh gitu ataupun kita mau save-nya lagi kita minum yang di dalam tin, minuman kaleng gitu, nah itu lebih safe lagi. Tapi prefer jangan menggunakan gelas mereka karena mereka mencucinya pun bergabung dengan yang lain gitu. Kecuali yang stall itu aja, misalnya saya boleh kasih tahu juga, mungkin beberapa orang belum tahu ya. Kalau di sini tuh coffee shop itu tuh mereka sistemnya itu nggak kanibalisme, ngerti nggak? Nggak kanibalisme tuh kalau udah ada jual ini, makanan ini, yang stall lain tidak boleh jual gitu. Jadi kalau drink station itu hanya ada satu. Jadi di satu coffee shop itu biasanya drink station itu hanya satu. Jadi, nah yang satu drink station ini nih minuman itu, jadi mereka campur halal sama yang nggak halal gitu. Jadi mensiasatinya kita beli minumnya itu kita bilang take away menggunakan cup. Jangan salah, kita bilang cup. Nanti kadang-kadang mereka suka diisi dengan diisi plastik. Take away itu, kadang ada teman yang gue pengen yang di plastik gitu karena apa ya? Mereka sensasinya, pengen tahu sensasinya minum di plastik kayak gitu. Tapi kalau misalkan mereka ya pengen di plastik ya udah. Tapi jangan lupa, kadang ada beberapa stall yang kita harus sebutin kita mau take away tapi kita pakai cup ya gitu. Gitu Mas Miftah. Kadang-kadang yang di sini kurang aware ya kita, tapi di sini insya Allah jelas. Singapura itu jelas. Ada halal itu berarti insya Allah sudah qualified. Karena untuk mendapatkan sertifikat halal itu bukan sesuatu yang mudah karena ada prosesnya, dan masing-masing grup
misalkan catering, restoran, coffee shop, penyembelih itu standarnya beda-beda. Jadi kalau untuk kita pergi ke restoran, insya Allah kita udah aman. Kita kalau mau minum juga order di situ juga oke, karena mereka insya Allah semuanya halal, nggak ada mix dengan yang lain gitu. Saya hanya mau ngingetin halal itu kan bersih ya, dan suci. Bukan hanya bersih aja, tapi suci karena kita percaya bahwa dengan kepercayaan kita bersih itu belum tentu suci, tapi suci itu pasti bersih gitu. Jadi kadang-kadang kan orang bertanya itu halal tuh apa sih? Mereka berpikir itu hanya bersih aja kan, dengan percaya kan bersih itu harus dan suci gitu. Itu Mas Miftah, mudah-mudahan bisa share. Saya bukan yang paling tahu ya. Kita santai ya, diskusi santai. Saya bukan paling tahu. Jadi berdasarkan pengalaman aja. Dan kalau ada yang orangnya, teman-teman boleh komen juga kan, ngasih tambahan, ngasih input. Pada intinya itu Mbak Endang, jadi kan memang kita based on experience gitu ya. Jadi dari experience-nya mulai dari Mbak Endang pertama kali sampai dengan hari ini gitu kan, karena hari ini Mbak Endang juga domisilinya di Singapura gitu kan, otomatis secara perkembangan terus kemudian hal-hal lainnya, otomatis kan Mbak Endang melihat begitu kan ya, merasakan segala macam begitu. Nah menariknya memang ternyata masih banyak hal juga yang perlu diperhatikan gitu Mbak ya, walaupun secara kita di Indonesia gitu kan memang sebenarnya sudah terbiasa dengan label halalnya, tapi di Singapura justru kita juga selain label halal juga harus perhatikan juga lingkungan sekitar. Nah itu juga jadi satu tantangan. Nah dengan experience Mbak Endang tadi dirasa sih ini bisa menjadi satu insight untuk rekan-rekan smart semua yang nonton, yang nantinya ada tujuan ke Singapura gitu destinasinya gitu. Nah kurang lebih itu sih untuk perihal kondisi halal di sana begitu. Gambarannya insya Allah sudah didapatkan. Nah sekarang mungkin yang lebih menarik nih gitu. Jadi kalau tadi kita bahas makanannya, nah sekarang kita coba bahas tempatnya Mbak. Kira-kira di Singapura itu di mana sih yang bisa kita mark gitu sebagai tempat yang memang banyak halalnya nih begitu, mostly halal begitu. Di Singapura udah banyak banget kalau mau browsing gitu ya, kita tentang halal food in Singapura, wah berderet langsung. Banyak banget. Insya Allah semuanya prayer room, tempat sholat, walaupun di sini masjid di Singapura sedikit ya, tapi musola juga sedikit, nggak kayak di Indonesia. Aduh, Indonesia itu benar-benar enak gitu kalau untuk ibadah ya, gampang untuk dilakukan gitu. Kalau kita mesti pintar-pintar nih, kita jam segini mau pergi, ini masuk ke waktu asar atau masuk waktu ke duhur apa gimana, kita mesti set waktunya. Dan kalau misalkan memang udah nggak bisa, time-nya memang squeeze gitu, memang harus sholat di luar, nah kita mesti cari tempatnya. Nah itu mesti tahu gitu tempatnya gitu. Atau nggak kita bawa pena yang gampang dibawa gitu, cari tempat yang istilahnya bisa untuk dilakukan sholat gitu. Nah, terus juga ada aksesnya di tempat prayer room-nya di mana gitu, ada, jangan khawatir, aksesnya lengkap deh di situ. Terus ada juga ini yang mau nanya nih, restoran pertama yang didatangin pas di Singapura ya? Iya. Dulu saya datang ke Singapura tuh yang bisa saya makan itu roti prata. Itu kayak apa tuh Mbak? Mungkin nanti bisa dicari tahu. Roti prata itu canai, ya canai kalau di Indonesia bilangnya roti canai. Iya. Karena itu tuh saya yang makanya waktu ketemu sama orang-orang, kamu mau pesan apa?
saya roti prata. Jadi kayak anak kecil gitu. Kalau di sini tuh roti prata biasa untuk anak kecil breakfast gitu loh. Apalagi gitu kan, karena roti prata itu murah. Jadi apalagi nih kamu? Saya cukup itu kata saya. Karena yang masuk di lidah saya, karena saya juga belum tahu dulu kan. Belum tahu ke Singapura tuh hanya sebentar. Maksudnya 2 hari, 2 hari terus pulang, 2 hari pulang, gitu kan nggak sampai yang stay lama gitu. Jadi yang familiar itu roti prata. Terus tahu kemudian ada hamil anak pertama tuh, aduh susah banget itu makan. Itu susah banget makan. Terus hanya ada restoran namanya Hajah Maimunah. Itu Hajah Maimunah adanya di Gelang, Serai. Itu mostly memang orang Melayu tanah gitu. Orang Melayu satu Singapura, mostly banyak banget yang halal di sana. Di sana semua insya Allah. Certified atau masih nggak sepenuhnya, Mbak? Kenapa? Itu udah 100% certified halal atau memang ada beberapa gitu? 100% ya? Iya sih. Jadi di sini udah kelihatan Gelang orang Melayu, Little India, pasar PK, di situ ada pasar PK namanya Little India. Itu mostly India, tapi ada halal juga di sana. Tapi kebanyakan yang terkenal tuh di Gelang Serai, dan juga banyak juga kegiatan-kegiatan agama di sana gitu. Misalkan mendapatkan sertifikat untuk menjadi guru ngaji, itu di situ ada course-nya, kursus-kursusnya di situ mostly di sana. Atau kita talaki, belajar talaki dengan ustazah, di situ juga ada kelasnya, mostly di sana di Changi Road. Kita yang very common place namanya, kita nyebutnya itu Gelang situ. Terus situ ada namanya restoran Hajah Maimunah. Saya dulu pernah rekomendasi ke salah satu alumni HKA dari Qatar dulu, Mas Aji, itu Kak Aji satu keluarga dia datang ke Singapura, dia tanya-tanya saya dulu sebelum datang ke sini, dia observe, ini saya mau tinggal di hotel yang gampang aksesnya untuk makanan halal. Saya kasih aja ke situ. Jadi karena di bawahnya itu restoran Hajah Maimunah itu, kalau menurut saya seleranya mendekati Indonesia. Jadi kalau orang-orang tadi ya, alirannya masih Melayu ya. Kalau kangen gitu makanan-makanan Melayu, kita ke sana. Gitu. Dan juga tapi sekarang udah ada lagi restoran Padang. Oh gitu. Restoran Padang Kari Ratu, itu yang enak gitu kan, enak, tapi mahal. Ada di Lucky Plaza, di Orchard. Jangan khawatir. Di most tourism itu insya Allah ada halal restoran. Maksudnya yang turis yang paling sering dikunjungin kayak di Orchard Road, orang Indonesia banyak banget tuh ya. Sampai ke Orchard Road paling terkenal kan. Orchard Road itu ada halal, banyak halal. Di Lucky Plaza ada Sari Ratu, itu enak banget nasi padangnya. Maksudnya ada kikil, ada gulai kikil, itu susah banget kan nemuinnya. Ada gulai kikil, ada bebek goreng Pak Endut, ada juga. Atau enggak ke Masjid Sultan. Masjid Sultan salah satu masjid yang paling tua, yang paling besar yang ada di Singapura, itu juga destinasi untuk turis pergi ke sana, apalagi untuk umat Muslim. Tapi banyak juga yang bukan orang Muslim, dia pengen tahu gitu, pengen tahu pergi ke sana, tapi dengan dia provide misalnya kita pakai baju yang tertutup gitu ya. Mereka memberikan pakaian itu. Gitu. Memang Masjid Sultan menjadi salah satu destinasi untuk didatangi oleh para wisatawan. Nah, di situ di Masjid Sultan banyak banget
Makanan halal. Sampai restoran Thailand yang halal pun ada, enak. Terus banyak deh yang makanan Turki apa semua di situ banyak di Banyak kan, di wilayah Bugis, di Bugis area. Iya. Itu nggak terlalu jauh sama masjidnya ya? Artinya kayak food court di dekat masjid gitu kan ya? Iya, nggak jauh. Beda jauh. Terus di Orchard juga ada masjid Al-Falah. Jadi nggak kalau misalkan kita mau jalan-jalan di Orchard, kalau di Orchard kita udah lupa waktu kadang-kadang kan. Nah, kita ke Masjid Al-Falah dekat di Paragon, dekat Paragon situ. Enak masjidnya juga. Itu Masjid Al-Falah enak banget. Iya. Apalagi dalam pandemi seperti ini, mereka menyediakan telepon itu mukena itu sekali pakai. Kalau kita udah pakai, dia kasih tempat ini gitu ya? sudah dipakai. Ya. Gitu. Di Sentosa juga, kalau Sentosa itu kan kalau belum ke Sentosa belum ke Singapura katanya. Itu juga ada musola di bawah di parkiran situ. Enak kok. Enak, ada aksesnya banyak. Siap. Jadi jangan khawatir. Siap. Nah, ini Mbak Endang, supaya kita lebih asik lagi nih ngobrolnya gitu. Kita sekarang ada audiens, ada 2 orang yang mungkin nanti bisa menambah lagi nih secara experience, menggalinya ke Mbak Endang itu bisa lebih dalam lagi gitu kan. Karena masing-masing mungkin punya pertanyaan yang menarik. Boleh. Insya Allah bisa jawab ya. Iya. Nah, ini ada Mbak Sapna sama Ibu Nunung. Bisa bergabung juga dengan kita. Ngobrolnya barangkali ada yang mau ditanyakan. Ini. Ya, Assalamualaikum Mbak Endang. Waalaikumsalam. Kita ngobrol aja ya, nggak usah bertanya. Ngobrol. Boleh. Tadi waktu Mbak Endang bahas soal Masjid Sultan yang terbesar ya? Iya. Iya, saya pernah ke sana sama teman tahun 2019 kalau nggak salah. Kita waktu itu gabung sama touring bicycle tour, ingat nggak? Yang saya naik sepeda, dari mana gitu muter-muter akhirnya nyampe ke sana gitu. Jadi memang kalau untuk cari makanan, kalau dibawa sama guide itu enak banget ya. Tapi selama ini tuh kebiasaan orang Indonesia itu seperti yang tadi Mbak Ena ceritain, kita itu walaupun punya Google, punya YouTube, punya informasi internet, kalau kita mau pergi ke suatu tempat, pasti kita nyari teman dulu ya. Kita pasti nyari teman kita dulu, siapa sih teman saya yang ada di sana? Nah, kalau Endang ini kalau di angkatan saya tuh jadi kayak peta Singapura. Duta untuk orang-orang yang komunitasnya. Iya. Jadi kayak misalnya, saya pernah ada acara di Batam waktu itu kan, bukan iseng, jadi dari Jakarta ke Batam, tapi pulangnya nggak dari Batam, pulangnya itu nyebrang dulu ke Singapura, pulangnya pesawat paling malam dari Singapura, jam 12 malam waktu itu ya, pesawat Batik Air ya. Jadi ada event di Batam, pagi-paginya nyebrang ke Singapura, dan ke Indonesia itu lewat Singapura gitu. Dan yang bikin agak kita mau nyoba itu harga tiketnya itu sama gitu, harga tiket dari Batam ke Jakarta, sama dari Singapura ke Jakarta sama gitu. Jadi waktu itu memang benar-benar turis yang saya langsung bilang gini, Endang, saya mau mampir sebentar tapi mau nyari tempat yang absolutely halal gitu untuk makan, untuk ngapa-ngapain. Jadi saya request untuk tempatmu nih, karena pasti dapur kamu tuh halal gitu kan. Nah, dan lain-lainnya di beberapa kesempatan transit ya, transit atau stay juga mampir gitu. Jadi yang saya lihat dari sifat kita gitu, orang Indonesia lah terutama, kadang memang kita itu suka baca koran, internet atau YouTube, tapi we still believe our friend more than any other information gitu kan. Jadi ya kalau saya yang lihatnya Mbak Endang ini dari tahun 2010 dari 10 tahun yang lalu membantu teman-teman yang kadang jadi bukan rumah singgah ya, tapi kadang kalaupun nggak mampir nanya gitu. Malah kadang pernah janjian sama siapa gitu di Changi gitu. Jadi kalau saya sih kemarin tuh yang seneng banget waktu saya pernah ke sana, terus Mbak Endang bilang gini,
Nung kalau Subway hati-hati ya, restoran Subway di Singapura nggak halal, tapi di Kuala Lumpur di Malaysia halal. Jadi pas waktu ada kesempatan saya ke Malaysia, saya udah sok tahu tuh sama rombongan saya, Subway di sini halal silahkan. Jadi saya langsung cari tuh restoran yang pernah di-mention kalau di negara ini walaupun ininya sama, tapi beda gitu kan. Nih, tadi kan kita membicarakan makanan halal, tentang produk halal, dan saya pikir tempat yang pasti sudah halal itu ya dapurnya Mbak Endang ya. Nah, itu mungkin ya alasan saya kadang mampir atau beberapa teman juga sudah mampir. Selain halal kan juga buka sampai jam 1 malam itu dapurnya tuh sambil nostalgia. Gimana tuh? Ya, kalau saya pribadi sih kalau misalkan ada teman pengalaman kayak Nunung, Mira, itu yang perempuan-perempuan ya. Terus juga ada kemarin keluarganya Adin, istrinya juga kan satu angkatan dan kita ya dong ya. Saya lebih ke merekomendasikan rumah saya gitu. Alhamdulillahnya ada satu kamar, satu bilik tuh bilangnya kita orang Melayu bilangnya bilik itu kamar, satu bilik kosong gitu. Jadi ya saya sih lebih memaksa mereka untuk nginep di rumah gitu karena lebih banyak waktu yang bisa kita gunain gitu loh. McDonald dari dulu halal, di Singapura halal. Dulu yang di Thailand kan yang nggak halal ya. Kalau di Singapura dari dulu McD halal. McD halal. Terus Subway dulu, sekarang baru-baru ini halal loh. Subway sekarang harus datang lagi ya. Dulu sama dia kalau misalnya, iya, kalau untuk turis ya, kalau tadi kan ceritanya bagaimana Mbak Endang itu kan sebagai orang yang tinggal di sana menetap. Nah, kalau untuk kayak turis gitu, gimana sih biar bisa cepet gitu? Karena kan kalau kita browsing pasti tempat makanannya tuh jauh-jauh tuh. Kalau kita modal browsing kan pasti banyak, listnya ada 20, tapi satunya kalau di sini kan istilahnya di kecamatan mana, di mana, sedangkan kita di mana gitu. Jadi ada nggak sih tips kalau kelaparan itu tinggal masuk supermarket mana gitu, cari apa gitu kan? Kalau untuk orang-orang yang kayak ya turis ya, maksudnya orang yang nggak menetap gitu, ada nggak sih tipsnya? Benar-benar kelaparan, ketemu 7-Eleven atau Cheers. Cheers atau 7-Eleven di situ biasanya ada di mana-mana mereka. Dan mereka menjual nanti jelas lagi, nanti ada halalnya lagi. Kalau misalnya ada biryani halal, mereka juga ada sedia microwave, ya kan? Untuk itu atau itu yang maksudnya kondisi yang darurat ya. Kalau misalkan kelaparan bener-bener, aduh nih, lapar banget, lupa makan gitu, saking excitingnya mau ketemu, mau jalan-jalan gitu, terus tiba-tiba di tengah jalan, 7-Eleven dia menyediakan ada beberapa produk yang halal. 7-Eleven, Cheers, terus McDonald, pizza, KFC, Popeye, halal. Itu halal. Yang maksudnya Jeko tidak halal, hati-hati. Dunkin Donut halal. Dunkin Donut halal. Jeko belum halal. Terus apa lagi ya? Belum certified maksudnya ya? Belum dapat certified-nya? Gimana? Belum ada. Tidak. Mereka tidak apply. Masih banyak makanan yang lain kan, yang enak-enak juga masih banyak restoran Vietnam. Di sini sopo, saya suka banget sopo itu enak, halal. Banyak kok. Postik, Andes itu halal. Jadi jangan khawatir. Ada komunitas nggak gitu, Mbak Endang? Apa? Di sana ada komunitas nggak penggiat halal? Maksudnya ada kayak semacam grup WA atau ada semacam kayak Facebook grup yang memberikan info-info tentang makanan ini? Ada nggak yang bisa nanti di-share? Ada Halal Food Singapura, ada. Kebetulan orang Indonesia yang ada di Singapura ini banyak. Jadi di bawah embassy itu ada IMAS namanya. Saya sebenarnya
bukan porsi saya untuk menjelaskan, tapi saya apa yang saya tahu ya, IMAS itu Muslim Association in Singapura. Di bawah IMAS itu kita ada tahsin. Nah, ini yang membuat hidup lebih berwarna di Singapura ini ya karena bertemu dengan teman-teman kita sendiri gitu. Dan ini banyak tahsin ini di area masing-masing banyak. Maksudnya di areanya beda-beda gitu. Misalkan di kawasan Bedok di bagian East ada, di bagian saya bagian North East, bagian North ada Sengkang, Punggol, Ogang, itu ada tahsinnya, ada tahsin West. Di East sendiri banyak, ada Bedok, ada Tampines, tahsin Bedok. Saya lupa ada berapa tahsin itu, tapi itu kita setahun sekali kita ada halal bihalal. Nah itu yang membuat kita apa ya saling mengingatkan lah, bisa membuat kita saling mengingatkan ada wadah seperti ini banyak banget. Alhamdulillah ada yang apa ada majelis ya istilahnya kayak begini juga kan kita minggu sekali kita ketemu untuk tahsin gitu. Alhamdulillah walaupun saya kerja sekarang alhamdulillah dapat cigu yang berpengertian sekali, saya bisa ikutan tahsin sebelum kerja. Alhamdulillah banget deh. Ini yang membuat teman-teman ini yang membuat hidup lebih berwarna ya kita di negara lain gitu loh, karena family jauh kan. Gitu. Kalau misal kayak hari-hari besar Islam kayak misalkan hari Idul Fitri atau hari Idul Adha itu biasanya di kedutaan besar suka ada acara gitu nggak Mbak? Ada, sebenarnya ada. Mereka mengundang halal, apalagi sholat Id dulu di embassy ada. Karena ada pandemi kayak begini, ada dulu ya. Terus tapi saya lebih ke mana? Lebih sholat Id dekat rumah. Karena bukan di embassy karena pertama lebih efektif ya, lebih dekat. Terus kedua saya ketemu dengan tetangga-tetangga saya gitu. Jadi saya lebih milih yang dekat dengan lingkungan rumah gitu. Ya gitu. Ternyata emang nggak usah khawatir ya, maksudnya secara sekali. Banyak sampaikan gitu kan bahwa Muslim di sana juga sangat kuat begitu kan, saling menjalin, terus juga mau juga gitu ya. Jadi luar biasa nih. Kalau boleh saya tambahin, di sini itu saya pertama kali datang ke sini ya, kita nggak kenal, sama-sama orang Melayu gitu. Maci-maci tuh kadang-kadang kasih salam ke kita, walaupun kita nggak kenal. Gitu. Nah, itu tuh yang benar-benar yang saya wow gitu. Mereka menghargai banget gitu loh. Sesama Muslim kan memang kan kalau sesama Muslim kalau baiknya kalau bertemu kan kita bersalaman gitu kan, menggugurkan dosa-dosa kita gitu kan. Nah itu seperti itu, kita walaupun nggak kenal mereka salam sama kita, assalamualaikum gitu. Padahal kita nggak kenal, itu pertama kali loh. Saya itu sedikit kaget. Iya. Sampai sepertinya mereka gitu. Walaupun memang Muslim di sini, Melayu di sini minoritas. Tapi malah lebih menghargai ya. Iya, betul. Bondingnya antara Muslim juga lebih kuat biasanya ya. Terus lingkungan di luar juga mungkin ya sedikit banyak justru yang minoritas kadang-kadang juga diperhatikan juga gitu kan, baik dari segi pemerintahannya maupun juga dari segi lingkungan gitu. Iya, mungkin dari Mbak Zabna sama Bu Nunung ada yang mau di-sharingkan lagi dengan Mbak Endang? Iya, ini mau tanya Mbak, kan selain cari makanan yang halal, kalau misalkan wisatawan kan pasti nyari oleh-oleh nih. Nih, ada nggak sih Mbak tempat rekomendasi oleh-oleh nih buat para wisatawan? Nah, ya ini menarik banget nih. Kadang-kadang kan oleh-oleh di Singapura pasti mereka bawa coklat ya. Nah, itu juga salah satu. Aware banget itu. Kadang banyak mostly coklat itu ada yang nggak halal loh. TNT, walaupun brandnya sama, misalkan KitKat gitu kan.
KitKat yang dari mana itu pasti ada yang halal, ada yang enggak gitu. KitKat Singapura insya Allah halal, tapi make sure lagi aja. Make sure lagi itu halal. Kadang-kadang yang dijual yang di tempat oleh-oleh itu tuh, yang di Lucky Plaza itu kan, ada gantungan kunci, coklat, semuanya tas-tas, yang Singapura gitu-gitu kan kita karena udah, oh yang ini semua oleh-oleh belinya di sini aja gampang gitu kan. Gitu. Saya juga pernah, saya baru kepikiran juga, oh iya ya ini kan nggak ada halalnya gitu. Saya jadi ya itu yang lebih aware yang mesti ke coklat, ke coklat silaf. Terus kalau mau oleh-oleh lagi, saya karena maksudnya udah sering kan pasti gantungan kunci, tempelan kulkas gitu kan. Saya coba dulu. Saya coba bawa chicken rice. Kalau itu udah pasti halal juga, Mbak ya? Nah, itu yang saya beli halal. Ya. Belum tentu sih, belum tentu, tapi ya belum tentu. Belum tentu juga. Jadi mesti cek ininya. Yang saya rekomendasiin itu yang fair price. Ini kita kayak promosi ya. Gak apa-apa. Itu saya bawa itu pernah sekali saya kasih teman kan. Cobain deh karena kan lokal fusion Singapura itu kan salah satunya Hainan chicken rice ya. Makanan lokalnya dia sini kan, favoritnya mereka, lokal favorit pun chicken rice. Nah, itu gampang banget kan. Saya bilang ini gampang banget, hanya tinggal masak di Magicom. Udah deh gitu. Bikin supnya juga gampang gitu kan. Terus ada sambelnya juga beda gitu dengan sambal kita. Kalau kita kan ada balacan, kalau ini garlic, ada garlicnya, ada gingernya, kayak gitu emang cocok untuk chicken rice ini, Hainan chicken rice. Mereka jual juga. Itu enak banget. Dan saya kasih sekali setiap saya pulang ke Indonesia. Saya nitip itu ya, nitip itu. Itu coba Zapna. Itu chicken rice gampang. Boleh, Mbak. Apa lagi ya? Ataupun makanan sehat kayak biskut oatmeal ya, biskut oatmeal. Kalau di Indonesia saya lihat mahal harganya, di sini malah lebih murah. Entah apa mungkin karena termasuk kategori makanan import ya kan ya, jadinya lebih mahal di sana. Jadi saya bawa karena itu makanan gampang gitu untuk anak-anak juga, untuk dia sudah untuk sarapan gitu kan. Saya jadi lebih sekarang itu kalau ke Indonesia bawa dari sini ke sana. Nanti bawa dari Indonesia yang nggak ada di sini kayak misalkan bebek, rendang. Nah, Bu Nunung nih suka memanjakan saya, selalu bawa tiba ada parsel, ada titipan tuh datang rendang ini. Di sini sebenarnya banyak rendang, tapi beda rendangnya Bu Nunung mah. Cara rasa beda ya, Mbak. Jadi bebek di sini yang jarang halal. Bebek, hanya bebek Pak Endut yang halal. Nah itu tuh saya doyan banget bebek kan, jadi saya bawa bebek frozen ke apa gitu. Jadi lapar ya. Ya itu bebek itu masih kalau dari tempat saya jauh, adanya di Lucky Plaza sama di Westgate. Iya. Jadi jauh gitu. Kalau yang Ceres ini pengalaman saya sendiri ya. Gitu. Ceres sebenarnya susah gampang untuk mendapatkan di Singapura. Ceres itu anak-anak favorit banget. Iya. Meses Ceres itu. Nah, iya betul. Dulu mereka suka Manatella, giliran dikasih Ceres sama Blue Band, mereka cus itu. Banget sama Blue Band dengan Ceres itu awal. Karena lidah ibunya kan besarnya pakai itu kayak. Kalau Nutella mungkin sudah biasa kali mereka ya. Iya. Gitu, Zapna. Apalagi ya, oleh ya.
Kita ngomong Berarti banyak juga ya makanan tradisional Indonesia yang ada di Singapura gitu. Beberapa mungkin. ada. Singapura tuh pasti ada, tapi untuk mendapatkannya a bit effort, ada usaha sedikit aja gitu, harus ada usaha dikit. Gitu kan. Mencari ya, karena lokasinya sama mungkin ini kan kalau jalan dikit ketemu gitu ya. Kalau di Kenapa gitu? iya bedanya dengan di Indonesia kan mungkin kalau di sini samping aja udah ketemu gitu. Kalau di Singapura Oh kan iya, ya betul. terus Oh, tradisional, definisi tradisional tuh apa dulu? Misalkan kayak makanan jalanan kayak ketoprak itu nggak ada di sini. Enggak, bukan. Kayak misalkan kayak tadi Mbak Endang sebut kayak rendang, terus Oh saya iya, pernah ada. browsing juga gitu kayak ada rujak juga gitu kan di Singapura, cuma beda rujaknya kayak gimana gitu. Oh iya, kalau di sini hati-hati kalau ke India, tempat India, dan kita bilang rujak, nanti dikasihnya rujak India. Nggak ada kan, kebanyakan uh, stall India itu kadang-kadang Muslim, tapi hati-hati juga. Iya. Karena saya baru dapat share dari grup WhatsApp itu ada India kan yang bukan Muslim juga ya, jadi dia jual babi juga. Jadi sekarang kita lebih aware, dia ada sertifikat halal apa enggak. Dulu kita masih yang India pasti biasanya halal gitu, kayak biryani house, kayak biryani nasi biryani itu kan halal. Nah, tapi sekarang kemarin ada beberapa yang sharing dia dengan bahasa kedainya dengan pakai bahasa Melayu, namanya apa ya, sedap goreng kalau nggak salah, tapi dia jual kari. Sekarang Endang, satu pertanyaan nih dari saya, pertanyaan terakhir. Saya pengen tahu nih, restoran favorit keluarga Endang apa tuh? Yang sana hampir 1 bulan sekali ke sana. Atau 2 bulan sekali. Atau kalau ada event istimewa itu biasanya kemana tuh? Yang favoritnya kemana? Kita sih orangnya easy going ya, orangnya kita tuh hanya tahu makanan enak sama paling enak, udah nggak ada yang nggak enak. Gitu. Jadi tapi kita yang mostly paling sering itu Vietnam restoran yang halal, itu enak menurut kita. Enak. Iya. Itu. Tapi yang paling enak tuh dapurnya Mbak Endang kalau kata saya. Iya betul. Jam 1 malam pun ready makanan ya. Oh iya, itu kenapa saya suka misalkan kayak Nunung gitu kan, Mira juga ada satu angkatan kita ya dia sering datang ke Singapura. Kalau berkunjung Singapura, udah deh tinggal di rumah gue gitu. Saya yang insist mereka gitu, ayo dong tinggal di rumah, karena bukan masalahnya apa ya? Kita ulang nanti diritik ini. Iya itu karena kita kalau udah ngobrol itu udah lama gitu, jadi lebih baik udah tinggal di sini, jadi ketemu ngobrol di dapur, ngobrol gitu. jadi lebih baik. Saya lebih rekomendasiin ke mereka itu. Oh, dulu juga ada. Nah, nih, mudah-mudahan nanti ada yang lihat juga nih, dengar juga Adim sekeluarga. Udah pernah cerita belum dong? Pernah sempat juga ke sini. Iya. Kita ke Legoland ya. Kita liburan bareng ke Legoland, dekat dengan Singapura ya. Legoland Malaysia itu malah lebih dekat dengan Singapura. Jadi lebih baik ke Singapura. Singapura itu baru ya itu gitu. Nginep juga di rumah satu keluarga. Alhamdulillah waktu itu ada satu kamar kosong gitu. Apalagi ya? Greget ini jadi kemana-mana bahasannya ya, jadi nggak apa-apa kan kita kita kan lagi namanya explore Singapura Mbak Endang. Iya. Ntar lagi Mevka mau datang. Saya mau coba ngingetin juga hati-hati dengan ada logo-logo kan kayak vegetarian, kosher, sama halal itu masing-masing itu berbeda ya. Walaupun mostly vegetarian. Kita menganggap bahwa mereka kan tidak makan daging, ya. Mereka tidak makan daging. Oke lah, menurut kita kita menganggap itu boleh gitu kan ya. Tapi kadang-kadang pegawainya mereka itu
membawa makanan mereka ke dalam kedai mereka, ke dalam tokonya mereka yang tidak halal. Kita yang khawatirnya di situ. Jadi barang-barang yang dia sediakan itu tidak halal. Yang halal itu kan secara simpel itu bagaimana kita menyediakan, menyimpan, mengendalikan produk makanan halal sesuai dengan garis yang panduannya gitu halal. Terus menyediakan peralatan yang halal juga itu juga kan itu juga yang penting. Nah, kalau untuk restoran halal ataupun coffee shop stall yang halal itu mereka tidak diperbolehkan untuk membawa makanan dari luar ke dalam kedai gitu. Jadi insya Allah terkendali. Nah untuk yang vegetarian ini kita nggak tahu gitu kan. Nah, karena kan yang pastinya mereka tidak halal. Pegawainya kan tidak halal. Jadi mereka kadang makan apapun ya boleh aja gitu. Dan yang membedakan antara kosher, halal dan vegetarian bisa browsing juga karena pasti panjang kalau jelasin di sini kan. Browsing juga itu. Nah, itu aja. Siap. Nah, ini mungkin terakhir. Mbak Endang kan pernah ini ya Mbak, pernah ada pengalaman di kedai halal ya Mbak ya. Nah itu owner halalnya itu cara mengelolanya itu seperti apa? Kayak misalkan cuma alat sama makanannya aja, apa karyawannya juga harus memiliki sertifikat training halal atau gimana? Oh iya, kebetulan saya sekarang juga di food industry yang halal juga. Terus dulu pernah punya pengalaman kerja di coffee shop di bawah apartemen itu halal certified juga. Itu untuk mendapatkan sertifikat halal itu ada beberapa persyaratan, requirement banyak. Salah satunya yaitu harus ada orang yang mengerti halal, mengerti bagaimana mengelola halal itu. Jadi itu salah satunya itu. Sampai kalau dijelasinnya itu saya ikut kursus aja panjang, lama. Jadi nggak sembarangan untuk mendapatkan sertifikat halal itu. Jadi ada persyaratan. Harus ada minimal 2 orang Muslim yang bekerja di situ. Oke. Karena untuk bukan sesuatu yang gampang untuk mendapatkan orang Muslim bekerja itu, karena kita dilihat dari faktor yang minoritas juga, bahwa kita orang Muslim minoritas ada di sini. Jadi dan kadang-kadang dan apa ya, saya alhamdulillahnya itu saya lakinya itu tuh bekerja itu dengan orang-orang yang sportif gitu loh. Mereka lebih aware juga, walaupun mereka Chinese, Singaporean itu lebih aware. Saya kalau boleh cerita tentang pengalaman ya, customer nih, kita udah pakai hijab begini, mereka masih tanya, kamu jual pok nggak? Saya mau pok. Nah, dia sebenarnya saya hanya bisa ngomong, sorry we didn't sell because we are halal certificate. Saya ngomong begitu. Nanti yang marah yang belakang saya, yang teman-teman saya yang Chinese Singapura, mereka they mention a harsh word, misalnya bahasa yang kasar, misalkan kayak macam bodoh apa, kata udah tahu dia pakai hijab gitu kan, kamu tanya begitu, dia pakai bahasa Chinese ke customer, ngingetin gitu, mungkin untuk supaya customer-nya juga mendapatkan lesson learn-nya ya. Jadi bukan saya yang bicara seperti itu, malah yang teman saya yang Chinese Singaporean itu yang marah gitu. Kamu bodoh apa? Mereka dia udah pakai hijab, masa kamu nggak tahu gitu kan? Gitu. Nanti customer langsung bilang, oh I'm sorry. I forgot. I didn't realize, katanya bilang gitu. Kadang-kadang dan di situ alhamdulillah lakinya saya itu kalau kerja itu mereka lebih appreciate. Mereka benar-benar appreciate. Mereka benar-benar taat gitu. Concern. Misalkan nggak boleh bawa makanan dari luar, walaupun itu pegawainya dia apapun itu, walaupun itu makanan halal dia nggak akan bawa. Terus juga apa ya? Misalkan peralatan ada yang rusak, gitu kan? Yang
rusak. Dan itu butuh urgent. Yang itu butuh urgent. Dia bisa aja minjem dengan yang lain gitu kan. Kayak misalkan blender gitu. Karena urgent gitu, boleh mereka minjem dengan yang tempat yang lain. Saya nggak tahu gitu kan. Misalnya saya nggak tahu, mereka boleh aja. Mereka enggak, mereka bilang sama saya. Mereka izin. Indang blendernya rusak. Ini bagaimana saya mau pakai? Saya boleh nggak pakai yang di sana gitu. Tapi karena tidak halal. Saya bilang nggak boleh, saya bilang gitu. Walaupun mereka sudah cuci dengan bersih, tapi itu bukan halal, tidak suci kata saya bilang gitu kan. Karena definisi halal, saya bilang hanya tidak boleh, karena kalau saya ngomong ini tidak suci gitu, mereka malah lebih bingung kan, lebih confused gitu kan. Saya bilang tidak boleh, kata saya bilang, itu karena tidak halal. Oke, mereka nurut, tapi nanti kita kasih solusi. Oke, saya pakai blender ini gini boleh nggak gitu. Mereka lebih maksudnya benar-benar menghargai. Alhamdulillah mereka menghargai banget. Iya, siap. Itu kan bagian dari proses penyediaan halal dan jaminan halal begitu ya. Luar biasa ternyata memang di negara Singapura sendiri juga ternyata concern terhadap halalnya juga meskipun masih dibilang minoritas tapi serius begitu ya, dan jelas juga gitu. Nah ini mungkin terakhir Mbak Endang, saya sedikit penasaran dengan kalau di Indonesia itu kan ada bukan forum, ada satu fasilitas yang disediakan oleh MUI untuk mengecek produk halal. Nah, kalau di Singapura itu ada atau tidak, Mbak? Ada sama kok prosesnya sama kok di Indonesia juga untuk mendapatkan sertifikat halal itu juga susah. Mereka benar-benar detail. Iya. MUI juga sama. Cuman karena lebih ke kitanya, customer-nya sendiri sih ya yang harusnya lebih aware gitu, kitanya lebih aware. Nah, ini halal. Sebenarnya untuk mendapatkan halal pun saya dulu pernah 10 tahun kerja di Indonesia, di Jakarta, minta 6 tahun di pharmaceutical company, 4 tahun lebih di customer good dan kosmetik. Saya dulu tahun 2008 ya, itu mau mensertifikatkan halal kosmetik saat waktu itu. Itu tuh panjang, terus di training juga kayak di Singapura. Mesti training juga, ini terus pembatasannya bagaimana untuk mendapatkan sertifikat halal. Ya seperti itu, cuman ya karena kita mayoritasnya orang Islam ya, jadi mungkin orang-orang pun lebih nggak aware lah untuk masalah untuk lebih untuk sertifikat halal tuh kurang karena pasti halal gitu. Sebenarnya itu untuk peraturan dan standarnya itu pasti sama. Pasti sama untuk mendapatkan sertifikat halal. Mungkin sedikit tambahan Mbak, mungkin kalau misalnya dari segi dari segi ingin mengecek nih, ini misalnya ada satu produk yang memang dia ada halalnya begitu ya. Nah, itu bisa dicek di mana kalau di Singapura? Kan kalau di Indonesia kan bisa melalui aplikasi MUI gitu ya, My Halal atau dan lain sebagainya. Gitu. Saya malah iya, karena di sini semuanya original ya, nggak ada yang kaleng-kaleng ya bilang. Betul nah gitu. Kalau di Indonesia kan memang ada beberapa produk lah mungkin yang begitu ada sertifikatnya, labelnya dan lain sebagainya memang perlu dicek karena memang aura di Indonesianya begitu gitu kan, harus dipastikan lagi dan lain sebagainya. Oke. Di sini kayaknya nggak ada ya, saya karena sudah itu yakin halal karena mereka tiba-tiba itu kadang suka ada inspection. Itu kalau misalkan kita pasang sertifikat halal, terus di situ expirednya misalkan lebih sehari aja, itu kita bisa kena komplain. Jadi kalaupun itu kita belum dapat sertifikat yang baru kan, karena setiap tahun itu harus di renew, setiap tahun harus renew.
kalau misalkan jadi 3 bulan sebelum expired, kita tuh harus udah apply, udah renew lagi. Dan kalau misalkan belum hampir udah deadline itu belum muncul yang baru, sertifikat yang baru, kita harus cabut. Karena apa? Kadang itu yang komplain bukan dari inspection yang dari customer-nya. Mereka di sini, aduh, jangan, customer itu benar-benar aware. Ini kamu udah expired, saya bisa komplain, itu udah mati, itu nanti nggak boleh, nggak tutup, itu close langsung. Itu apa konsekuensinya itu merugikan banget gitu, jadi nggak ada yang banyak. Betul. Dan warganya sendiri pun aware. Kayak misalkan contoh sekarang pandemik ya, mesti pakai masker. Sebelum datang mungkin tetangga kita udah ngelaporin kita. Ngeri juga. Gitu. Betul. Jadi belum juga ada polisi datang, nanti pasti yang komplain tuh bukan mereka, yang komplain tuh orang yang melihat kita langsung tutup. Karena pengalaman sendiri saya lihat, kamu mana maskernya, langsung, kita langsung, yang di belakang dia tuh langsung, kamu mana maskernya, digituin. Begitu saya lihat dengan mata kepala sendiri. Kamu jangan main-main gitu. Apalagi itu mereka nggak ngelihat siapa kita, apakah helper, apa orang asing, apa dengan bangsanya mereka sendiri pun begitu, mereka mengingatkan, kamu jangan main-main dengan law Singapura. Apalagi dengan masker ini, kita government udah ngasih tahu, kita nggak ada peringatan lagi, kita langsung denda kamu kalau nggak pakai masker. Kalau dulu kan misalnya ada peraturan apa kita langgar gitu, mereka kasih warning letter. Kalau ini nggak, langsung tiba-tiba surat ke rumah, kamu didenda $300 karena begini, karena jam segini kamu ada di sini karena begini, karena ada di situ ada detail sekarang. Kita nggak bisa bikin slow nggak bisa. Tuh, jadi dari pribadi kita sendiri yang memang harus aware ya, mereka concern banget kok. Gitu. Jadi kalau untuk hal-hal yang halal tadi, makanan yang halal itu, insya Allah sih mereka nggak ada yang kaleng-kaleng. Udah confirm nih sama Mbak Endang yang memang udah pengalaman 10 tahun gitu ya. Ini juga nanti jadi dasar untuk rekan-rekan Smart semua untuk bisa lebih yakin begitu. Artinya begitu sudah ada sertifikat halal, sudah dipastikan halalnya, ya sudah gitu, berarti kita sudah yakin dengan regulasi sana pun juga sudah sangat ketat ternyata begitu ya. Jadi istilahnya mungkin keraguan itu dibandingkan di sini, di sana tidak ada lagi keraguan begitu ya. Siap. Mungkin itu Mbak Endang. Luar biasa ya ternyata setelah diulik-ulik, untuk waktu 1 jam 2 jam mungkin tidak cukup untuk bisa mengeksplor keseluruhan dari Singapura, tapi alhamdulillah kita sudah dapat beberapa poin intinya begitu ya. Di antaranya memang destinasi halalnya, terus kemudian safe-nya, terus kemudian secara kebudayaannya kita juga sudah dapat gambaran begitu untuk rekan-rekan Smart nanti yang mau berkunjung ke Singapura begitu. Nah, ini yang terakhir Mbak, mungkin kalau misalnya nanti dari rekan-rekan Smart ingin juga menghubungi Mbak gitu ya, nanti kira-kira boleh nggak gitu untuk bertanya-tanya mungkin perihal di sini. Boleh dong. Referensi dan lain sebagainya, boleh ya? Nanti mungkin bisa dicantumkan Instagram atau Facebook gitu ya, yang bisa komunikatif begitu. Email kali ya. Siap. Boleh email. Ya, mungkin itu saja Mbak Endang untuk kesempatan hari ini. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan lagi kita akan buka lagi begitu ya dengan bahasan-bahasan. Ya. Saya mau terima kasih dulu nih sudah saya di sini, Ibu Nunung, Mifta, Zapna ya, sudah dipercaya juga untuk bisa sharing di sini. Oke deh, mungkin sesi ini
kita cukupkan. Sekali lagi apresiasi dan terima kasih untuk Mbak Endang yang sudah memberikan kesempatan waktunya untuk sharing gitu ya. Insya Allah ini juga akan jadi referensi yang luar biasa gitu nanti ketika sudah diupload ke YouTube. Kita bisa jadi referensi yang sangat-sangat bermanfaat dan bisa membantu rekan-rekan Smart semua gitu. Siap. Mungkin itu saja Mbak Endang. Untuk pertanyaan-pertanyaan nanti mungkin kalau ada dari rekan-rekan Smart kami sampaikan ke Mbak Endang juga. Ataupun tadi jika ingin berkomunikasi dengan Mbak Endang nanti kami bantu juga bisa melalui email gitu. Siap. Oke, mungkin itu saja Mbak Endang. Sekali lagi terima kasih dan juga untuk rekan-rekan Smart semua yang sudah menyaksikan video ini. Terima kasih juga untuk Bu Nunung dan Mbak Zapna yang sudah bergabung. Kita akan bertemu lagi di lain waktu. Itu saja dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Jika ada saran dan masukan bisa dituliskan di kolom komentar. Terima kasih banyak sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Smart, Indonesia sehat.